ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita kaum muslimin adalah mengucapkan salam dengan lafal yang paling sederhana, assalamualaikum, atau yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak ditambah dengan apapun setelahnya dalam salam, berakhir pada wabarakatuh. Adapun jika ada tambahan wabarakatuh wa maghfiratuh atau semisalnya, maka ini termasuk kebid'ahan dan munkar, sebagaimana diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tertera dalam kitab-kitab sunan. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian wahai kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Afshus salam, sebarkanlah salam. Afshus salam wasilul arham, dan silaturahimlah kalian. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan juga assalam, salam, memberikan atau mengucapkan salam kepada sesama muslim adalah suatu hal yang menunjukkan ciri khas masyarakat Islami dan individual Islami. Dengan lafal assalam atau assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah,
atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salamun alaikum. Jadi ada 5 redaksi untuk mengucapkan salam dalam Islam. Yang pertama assalam atau salama. Sebagaimana ini adalah perkataan para malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama. Mereka berkata salama. Namun ketika hal ini dianggap asing dan dianggap aneh oleh masyarakat, maka sebaiknya gunakan yang ma'ruf, yang dikenal oleh masyarakat. Atau dengan lafaz salam boleh. Mereka orang-orang penghuni surga mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Greetings para penghuni surga adalah salam. Maka boleh dengan salam atau salama. Tapi bisa juga dengan assalamualaikum atau sebelumnya bisa juga assalamu alayka kalau misalnya untuk satu orang boleh. Atau assalamu alaikum. Atau lebih banyak lagi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Dan tidak menambah dari itu kelas. Dan ketika kita salam, maka orang yang menjawab pun mendapatkan pahala semisal dari apa yang mereka jawab, dengan apa yang mereka jawab. Misalnya saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seorang dari antum menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka penjawab ini mendapatkan 30 hasanat, 30 kebaikan. 30 kebaikan. Kalau antum menjawabnya hanya waalaikumsalam, maka hanya 10 kebaikan, dan ini sesuatu yang kurang afdal. Kurang afdal. Ya. Nah, yang memberi salam ketika dia memulai salam, maka pahala orang-orang yang menjawabnya juga akan kembali kepada orang yang mencetuskan salam, dan itu keberkahan yang luar biasa. Terutama sekali bagi penceramah, orang-orang yang di depan manusia, di depan orang-orang. Maka dia, misal saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 10 dari antum membaca kemudian jawaban dari salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka karena menjadi sebab terwiridnya salam ini, maka pahala-pahala itu juga kembali ke orang yang menjadi penyebab, yaitu ana. Alhamdulillah. Ya. Tadi ana salam enggak kira-kira di ikhwan? Ana lupa. Tadi salam atau tidak di awal? Salam? Salam enggak tadi? Salam. Baik. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kembali juga kepada orang yang membacakan salam pertama. Dan kalau misalnya ada seorang salam kepada kita hanya dengan assalamualaikum saja, maka tidak masalah. Lebih afdal kemudian kita meresponnya dengan lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jika kalian huyyitum, diberikan tahiyyah, penghormatan dengan salam, baik berupa penghormatan, haturan doa, greetings, salam, fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Maka kalau misalnya disalamin, assalamualaikum akhi, fahayyu bi ahsan minha, maka jawablah dengan yang lebih baik daripada itu. Yaitu jawablah dengan lebih banyak, lebih baik. Assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au rudduha, atau minimal yang penting jawab. Karena assalamualaikum, Joko baru datang, nggak ada jawaban waalaikumsalam. Assalamualaikum, jawabannya apa? Shalom. Jangan. Shalom.
Walaupun shalom itu kemudian kalau diarabkan ya assalam, tetapi kan identiknya shalom kepada siapa? Ahlul kitab. Maka jangan bertasyabuh dengan bagaimana salamnya mereka. Baik, seperti itu ya jemaah sekalian, muqaddimah tentang salam. Mari kita menuju ke apa yang termaktub dalam kitab Adab Harian Muslim, Adab Harian Muslim. Bab kelima, halaman 32. Bab kelima, adab-adab salam dan jabat tangan. Dan ini diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan. Yang pertama, dimakruhkan memulai salam dengan mengucapkan alaikassalam atau alaikumussalam. Jadi memulai salam jangan dengan Waalaikumsalam. Enggak, itu menjawab bukan memulai. Ya, itu menjawab bukan memulai. Maka mulailah dengan apa? Tetapi dengan assalamualaikum. Boleh dengan salamun alaikum, boleh. Salamun alaikum atau assalamualaikum itu semua boleh. Salamun alaikum. Karena salamun alaikum itu juga apa yang diucapkan oleh para malaikat kepada penghuni surga. Hal ini berdasarkan hadis Jabir Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, karena kalau misalnya langsung Waalaikumsalam atau Alaikassalam, ini penghormatan kepada orang-orang mati. Dalam rangka mendahulu mengucapkan salam terlebih dahulu, Waalaikumsalam atau Alaikassalam, itu disyaratkan untuk orang-orang mati. Ya. Tapi untuk orang hidup, assalamualaikum. Nah, jawabannya baru waalaikumsalam atau waalaikumsalam kalau kepada satu orang yang salam. Ya, jadi dimakruhkan memulai salam kepada orang hidup dengan lafal assalamu, dengan lafal alaika assalam, alaikassalam. Ya. Contoh misalnya alaihi salam itu kepada yang sudah wafat, yaitu di antara para nabi. Alaihi salam. Baik. Kemudian yang kedua, disunnahkan mengulangi salam sebanyak 3 kali apabila jemaahnya banyak berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menunjukkan dianjurkannya mengucapkan salam 3 kali. Apakah dalilnya? Ya, ada dalilnya, tapi harus dipahami dalil tentang 3 kali salam ini. Ya. Tadi Anda kumpulkan atau Anda data dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang Rasulullah SAW mengucapkan salam sampai 3 kali dalam satu majelis, dalam satu momentum, dan itu dicontohkan oleh beliau. Baik, tetapi tadi agak hilang di sini datanya. Tetapi yang dimaksud dengan salam sampai 3 kali dalam satu majelis ini dengan adanya kriteria majelis tersebut. Yaitu pertama, apabila jemaahnya banyak. Dan memang dalam riwayat yang masyhur di kitab-kitab sunnah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jika mengucapkan di sini dalam hadis Anas bin Malik, beliau jika mengucapkan kalimat maka beliau biasa mengulanginya 3 kali. Biasa mengulanginya 3 kali. Dan ketika beliau salam kepada jemaah yang banyak, beliau salam 3 kali. Taib, fahami baik-baik hadis ini. Mengucapkan kalimat 3 kali ada maksud. Di sini maksudnya apa? Kenapa terjadi pengulangan? Dan itu berkali-kali dan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. La taghdab. Dalam hadis lain,
ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, ibumu. Diulang sampai 3 kali. Dan beberapa hadis lainnya menunjukkan beliau mengulangi sampai 3 kali. Apakah kalian ingin tahu sekian-sekian apa sesuatu hal yang beliau tanya kepada jemaah? Sampai 3 kali beliau nanya. Taib. Ini untuk apa? Pertama bisa untuk ta'lim, mengajarkan supaya orang-orang belum memperhatikan. Itu pertama tujuannya. Kedua, tujuannya adalah supaya yang belum mendengarnya. Bagi yang sudah mendengarnya makin memperhatikan, yang belum mendengarnya akhirnya mendengarnya. Maka diulang 3 kali. Dan ini termasuk sunnah dalam ta'lim. Di antara sunnah Nabi SAW ketika mengajarkan, terutama ke orang banyak, mengucapkan faedah diulang. Syukur-syukur sampai 3 kali. Barang siapa dari pengajar melakukan ini walaupun ilmu dunia, maksud ilmu dunia, ilmu yang mubah, ilmu yang dibolehkan, dia melakukan ini 3 kali, dia lakukan, dia ulang kalimat tersebut dengan niatan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia mendapatkan pahala sunnah Nabi SAW untuk memahamkan orang dan memperdengarkan orang yang belum mendengarnya. Kemudian beliau juga mengucapkan salam 3 kali dalam satu majelis kepada jemaah yang tidak sedikit. Ini juga ada faedah, yaitu bagi yang telah mendengarnya kemudian menjawabnya, maka juga berulang pahalanya. Dan kemudian bagi yang belum mendengarnya, kebagian pahala menjawabnya. Tadi misalnya kalau zamannya Nabi SAW itu kan tidak ada speaker. Misal Diana misalnya nih, kita tanpa speaker, Assalamualaikum kepada jemaah sini. Mereka menjawab Waalaikumsalam. Ketika Anda menghadapkan ke sini, berarti kan ke beliau-beliau aja. Maka yang jawab adalah beliau-beliau. Kemudian ke beliau-beliau, ke antum, Assalamualaikum, ke antum. Juga ke Assalamualaikum. Itu boleh. Dan itu sunnah Nabi SAW. Tetapi ketika sudah ada ini, maka sebenarnya tidak memerlukan hal tersebut. Bahkan hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi fitnah bagi sebagian orang, kecuali kalau kita jelaskan bahwasanya itu sunnah. Makanya ada beberapa hal yang dengan teknologi ini, sebab atau illat sunnah tersebut tidak diperlukan lagi. Dengan sebab illat tersebut hilang, maka sunnah tersebut tidak diamalkan ketika itu. Di antara contoh lainnya, ketika kita azan, dianjurkan untuk ke kanan dan ke kiri. Apa sebabnya? Karena azan ketika di zaman Nabi atau di zaman-zaman dahulu, sebelum ada speaker dan semisalnya, para muadzin mereka azan di menara atau di atas masjid, agar suara lebih terdengar karena terbawa oleh apa? Terbawa oleh angin. Maka ke kanan, kemudian ke kiri, hayal shalah, hayal falah, itu untuk apa? Supaya terbawa angin dan terdengar sana dan sini. Itu illatnya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwa beliau menyebutkan bahwasanya untuk zaman ketika mikrofon sudah ada, maka tidak perlu untuk melakukan kanan dan kiri. Maksudnya tidak perlu di sini, walaupun tetap menjadi sunnah, tetapi ilatnya hilang, sebabnya hilang. Karena tanpa kanan dan kiri pun ini lebih berefek ke santro atau ke daerah lainnya suaranya. Maka begitu juga dengan salam sampai 3 kali. Kalau memang jemaah sudah terdengar, semua sudah selesai, sudah menjawab, maka khalas, tidak perlu sampai 3 kali, kecuali itu bahkan bisa menjadi apa? Dianggap main-main oleh sebagian orang. Contoh misalnya kayak gini, saya di awal duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya apa kemudian? Orang ini Ustaz. Kemudian 3 kali lagi lanjut. Apa kemudian kata antum? Ini Ustaz main-main. Walaupun kemudian Anda sebutkan dalil, tapi orang akan memahami bahwa saya di zaman Rasulullah salam 3 kali itu karena apa? Karena memang jemaahnya banyak dan khawatirnya belum semuanya
mendengar beliau telah salam. Adapun sekarang kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedengaran enggak? Kedengaran, kecuali yang lagi tidur. Pun yang lagi tidur pun mungkin dengar juga dia di mimpinya, ana sedang salam. Iya. Ya, begitu. Ya. Pun begitu juga dengan mengulang kalimat sampai 3 kali, itu tidak di semua konteks. Tidak di semua konteks. Di beberapa konteks yang mungkin kita memerlukan untuk stressing, penekanan supaya orang lebih memperhatikan, nah itu dianjurkan. Atau supaya yang belum mendengar akhirnya mendengarnya, itu dianjurkan. Adapun bagi orang yang sudah jelas banget bagi dia, kita ulangi, mungkin dia bakal aduh kok diulang lagi sih Ustaz. Udah diulang lagi ketiga kalinya, akhirnya apa? Aduh gimana? Jadi sunnah ini pun perlu dipahami baik-baik agar tidak menjadi fitnah dan kekesalan bagi sebagian orang. Begitu ya jemaah sekalian. Bismillah. Ketiga, sebagian dari sunnah adalah, di antara sunnah adalah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Pejalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan orang yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Baik. Diulang. Orang yang berkendaraan ar-rakib, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi SAW, yusallimu rakib 'alal mashi. Orang yang rakib berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, bukan kebalik. Yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang berkendaraan. Kebalik ini. Kebalikan dari sunnah Nabi SAW. Ya, kendaraan ini di zaman Nabi SAW mungkin onta, kuda, keledai. Kalau sekarang ya enggak, mungkin sekarang mobil, motor, kecuali pesawat. Ya. Nggak bisa, pesawat itu penumpangnya Assalamualaikum kepada yang lagi jalan kaki. Kalau bisa itu khurafat, ya nggak bisa. Ya. Tapi yang mobil, motor, becak, bemo, bajai, kemudian dokar dan seterusnya, itu mereka berkendaraan. Maka bagi yang jalan kaki disalamin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Jangan dibalik. Ya, malah yang jalan yang salam. Tapi kemudian al-mashi, yaitu pejalan kaki, 'alal qa'id. Orang yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Misal di jalanan. Dan ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci dan memakruhkan duduk-duduk di jalanan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal julus fit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Karena duduk-duduk di jalanan itu ada madarat. Bisa madarat mata, bisa juga madarat mujtama', keburukan sosial. Madarat ijtimaiyah. Seperti orang jadi canggung untuk lewat situ karena banyak yang suka nongkrong di situ. Dan ini terjadi di tanah kita. Kalau di situ nggak enak, ada banyak orang di situ mah laki-laki, banyak laki-laki. Jadi kadang akhwat atau umahat lewat situ tuh sungkan, nggak enak, nggak mau. Jangankan akhwat, kita ikhwan mungkin lewat situ males. Kenapa? Karena kalau lewat situ berarti terbebanilah kita dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar kadang-kadang. Apa contohnya? Kita lewat di waktu sholat, di waktu sholat berjamaah, ya kan? Kita lewat situ jalan kaki, itu preman atau bahkan teman kita juga lagi duduk. Terbebanilah kita dengan apa? Mengajak dia untuk sholat. Ya sholat yuk. Dan itu Anda merasakan sendiri. Ya. Bahkan Anda bilang sholat yuk, mereka malah bilang apa? Nitiplah. Disuruh nitip ke Anda.
Ana ajak ayo kita sholat, malah dia menuju akad wadi'ah, penitipan. Nitip sholat, dititip biar ana yang mengqadha untuk sholat dia. Enak aja nih, emang bisa digituin. Akhirnya ana ajak, jadi sungkan, malas ngajak, kan digituin terus. Khalaslah, yang penting dia melihat pakaian kita mau sholat, dia tahu kita mau sholat sebagai dakwah buat dia dari penampilan kita. Ini terbebani. Makanya hak turuqat, hak duduk di jalanan adalah menjaga pandangan. Itu pertama. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar, dan ketiga menjawab salam. Nah, kita yang jalan, mereka yang duduk, kita salam mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Masya Allah. Kalau sesama ngaji enak, ya enggak? Sama-sama kelihatan udah ngaji, sama-sama mungkin pakai baju koko. Minimal kalau bukan sepengajian, minimal kelihatan dia pakai baju koko, dia muslim dah. Ya enggak? Kita bilang Assalamualaikum, jawab enggak? Enak enggak? Enak. Karena sama-sama konteksnya itu konteks nuansa Islami, Pak. Kalau nanti lebaran Idul Fitri, dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, kita kan kadang-kadang ziarah ke rumah saudara atau orang tua, dan kita melihat beberapa keluarga juga semisal kita, rombongan, ya enggak? Biasa gitu kan? Jemaah kayak gitu biasanya, atau sendirian, jomblo, biasa kan sama keluarga kan? Nanti ada keluarga yang mana enggak saling kenal. Kalau misal dalam konteks kan, yang laki kadang pakai baju koko, kadang pakai sarung terbarunya gitu kan? Yang ummahat, ibu-ibu, ya pakai baju ibu-ibu, baju jilbab dan seterusnya. Kalau kita dalam nuansa seperti kita salam, Assalamualaikum, mereka jawab nggak? Jawab nggak? Jawab, walaupun nggak kenal. Tapi coba, kita yang pakai baju koko sendiri, jalan. Terus ada orang-orang yang nongkrong di pinggir jalanan. Kita bilang, nongkrongnya pakai baju biasa, pakai kaos, pakai celana pendek. Assalamualaikum. Mereka mungkin jawab, tapi jawab dengan keheranan. Saha iya tuh. Kenal sih ya? Ayo nggak kenal saha. Orang mana tuh liar? Kan gitu. Ditanya jadi asing. Ini menunjukkan bahwasanya salam itu adalah syiar Islam. Artinya contohnya orang-orang sama-sama pakai baju yang menunjukkan nuansa Islami, kalau saling salam, tenang kita. Atau orang yang kita tahu dia itu dalam nuansa Islami, konteks ibadah, walaupun bajunya baju biasa. Iya. Buktinya contoh, Gojek. Ya, kita lihat dari dia keluar dari masjid, habis dari masjid kemudian di parkiran. Kita salamin, kita juga pakai baju lain, pakai baju biasa, pakai baju kemeja biasa. Assalamualaikum, Pak. Pasti dia menjawab, Pak. Waalaikumsalam, dan dia tidak heran dengan salam kita. Iya. Karena ada ikatan Islam di situ. Ada ikatan Islam. Tapi coba kalau misalnya kita pakaian biasa, naik motor ke lampu merah yang di dekat tol itu, yang dekat sini, ya, mana sih tolnya? Ya situlah pokoknya lah ya. Ya kan, yang tadi saya lewatin. Kan sambil nunggu lampu merah tuh, saya Gojek. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tapi dia agak heran. Ada apa nih dia salamin saya nih? Ada apa ya? Ketiban rezeki apa nanti saya? Nah gitu. Asing. Ya. Tapi kalau misalnya antum ke Pakistan, Pak, bukan India. Kalau India, Masya Allah, ini lagi diuji saudara kita. Saudari-saudari kita lagi diuji dengan jilbab mereka. Semoga Allah Ta'ala limpahkan pahala pada muslimin dan muslimat di India. Semoga Allah berkati mereka semua. Di Pakistan atau Bangladesh, itu mereka itu biasa salam satu sama lain. Emang karena faktor juga, di antara faktornya, pertama karena mereka muslimun yang Masya Allah, alhamdulillah saudara-saudara kita. Kedua, faktor pakaian mereka beda sama kita, Pak. Ya, pakaian orang-orang Timur Tengah dan IPB dan Bangladesh, Pakistan, Bangladesh, IPB, India ya sebenarnya. Tapi India banyakkan bukan Islam. Pakistan, Bangladesh itu ke pasar kemana? Itu pakainya apa? Gamis, baju Pakistan, Pak.
Iya, yang itu di seharian kita, kalau itu pakai ibadah kita, kalau kita ibadah pasti konteksnya. Tapi mereka itu pakai keseharian. Pakai baju Pakistan, makanya disebut baju Pakistan. Ada isinya pakai baju Pakistan. Biasanya Pak Idrus biasanya. Nah, jadi baju koko, kayak baju koko tapi cuman sampai paha. Kita biasa dikenal baju Pakistan. Itu kan kesannya Islami. Makanya mereka ke toko, minimarket, bahkan toko kelontong kecil pun Assalamualaikum, ya itu biasa. Ajaib, ya Alhamdulillah. Kita ini aja yang memang, Masya Allah, memang ya belum bisa sebaik itu, Jadi pejalan kaki ucapkan salam kepada orang yang duduk. Kemudian pertanyaannya, gimana kalau gini skenarionya? Kan tadi kita tahu pejalan kaki ucapin salam ke yang duduk. Nah, yang duduk ini lagi di kendaraan. Silakan jawab, tolong dipikirkan. Silakan jawab, mana yang didahulukan? Yang salam siapa nih? Tetap yang berkendaraan. Yang berjalan. Tapi yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Dan yang mengendarai kan duduk, Pak. Tua sama yang udah nanti dulu Pak. Kita jangan itu belum kita obrolin. Pokoknya konteksnya itu kan orang berkendara lagi duduk Pak. Siap. Ah iya. 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 Iya benar. Itu benar sih Pak, tapi nggak ada ulama yang menjelaskan kayak gitu. Ini baru ada di Pulau Gebang aja. Pertanyaan saya Pak, dulu di zaman Nabi SAW, kalau berkendaraan itu duduk apa diri? Duduk. Maka yang duduk di kendaraan itu bukan duduknya yang diperhatikan, tapi berkendaraannya dia. Mau berhenti kek, mau jalan kek gitu Pak. Jadi ketika nih Raqib al-Masyi, orang yang berkendaraan, salam kepada orang yang duduk. Yang berkendaraan ini pasti salam kepada yang lagi jalan di jalanan. Yang berkendaraan itu pasti duduk gak Pak? Duduk, kecuali kalau busway dan penuh baru diri dia. Dan itu busway nggak mungkin orang di dalam busway salam, nggak mungkin, nggak sampai salamnya. Iya, jadi yang di motor duduk gak Pak? Duduk. Kalau Bapak tadi mempertimbangkan dilihat dari berhenti atau jalannya. Kalau misalnya motornya berhenti, berarti dia tidak berkendaraan, melainkan dia duduk di kendaraan. Tidak ada hadisnya duduk di kendaraan, ya bukan gitu Pak. Ya itu benar sih, teman. Enggak, dia tetap dalam konteks berkendaraan. Ya memang ada orang duduk di kendaraan, betul ada. Kalau dia nggak berkendaraan, kayak misalnya tukang parkir. Ya, udah nggak ada nih parkirnya. Duduk di motor salah satu yang diparkir sambil nunggu parkiran lain. Ini namanya berkendaraan atau duduk di kendaraan Pak? Duduk di kendaraan. Ada kemudian orang lewat nasabah bank. Cek. Yang salam siapa sekarang? Yang jalan. Iya. Nah, ada yang dia jalan, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam, karena lagi duduk di motor orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pas lagi kayak gitu datang orang naik motor. Sekarang yang salam siapa? Yang naik motor salam ke kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu Pak ya? Begitu ya? Iya. Dan kemudian ternyata yang tadi jalan salam ke kita, ternyata itu pemilik motor yang kita dudukin. Ya. Tapi kemudian orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang sedikit ini boleh 1 atau 2 kepada orang yang lebih banyak, kepada 4 misalnya. 2 kepada 4, maka 2 lah yang salam. Ya, baik salah satu dari keduanya atau dua-duanya sekaligus.
Begitu. Jangan kebalikan. Kadang-kadang kebalik nih. Kumpulan dari teman-teman DKM, panitia, jemaah, ustadznya datang, pleng gitu kan, parkiran. Ustadznya datang, malah yang salam jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Salah. Yang salam ustadznya. Jangan ngedahuluin. Jangan ngedahuluin gitu. Ya Ustaz langsung. Ustadznya belum sempat salam. Disalamin sama orang salam bareng-bareng. Jadi ustadznya enggak enak. Atau bukan ustadz ya, orang biasa. Orang itulah yang datang. 1 orang lawan 10 orang. Ya 1 orang yang salam, bukan 10 orang serentak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebalik. Jadi yang sedikit salam kepada yang banyak. Azan bukan ini. Azan Pak ya? Ya. Fadhal. Baik, tadi kita lanjutkan tadi al-qalil al-katsir. Jadi orang yang jumlahnya sedikit seperti 1 orang terutama itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang jumlahnya lebih banyak darinya. Kemudian dalam riwayat Bukhari ditambahkan was-saghiru al-kabir, yaitu orang yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Itu yang lebih tepat. Ya, itu yang lebih tepat. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua jika keduanya dalam satu konteks. Ya, bukan dalam konteks ar-raqib al-mashi, yang berkendaraan kepada yang jalan kepada yang duduk. Tapi dalam konteks yang sama. Mungkin misal sama-sama duduk misalnya. Maka misalnya sama-sama satu majelis, ya. Maka yang muda salam kepada yang tua, assalamualaikum gitu. Datangin yang tua atau dekat kepada yang tua, kemudian yang lebih tua, kemudian assalamualaikum. Begitu. Ya. Yang gimana Pak? Yang sama-sama tua? Orang tua yang salam duluan. Ya tidak sesuai sunnah, cuman ya silahkan, cuman tidak sesuai sunnah Pak. Maksudnya tidak, salamnya sesuai sunnah, assalamualaikum itu sesuai sunnah, tetapi tidak afdol. Anak muda. Ya. Yang lebih muda maksudnya. Karena bisa jadi sama-sama tua Pak, ya. Ya, jadi yang lebih muda. Kalau semuanya ngerasa muda, ini repot. Dan juga mungkin walaupun ini bukan termasuk dalam hadis, tetapi masuk dalam istinbat yang mungkin saya bukan mujtahid dan apa, tapi kalau kita lihat adab murid terhadap guru, ya, maka muridnya salam kepada guru itu lebih aula, lebih afdal, kecuali dalam konteks seperti ini. Saya sendiri qalil terhadap katsir, maka sayalah yang memulai salam. Ya. Tapi kalau misal dalam majelis, misal majelis di sini bukan makna majelis salim. Majelis itu yaitu satu konteks duduk kita. Misalnya salat Isya, sama-sama kemudian ini ustadznya, ini muridnya. Terlepas dari ya muridnya mungkin lebih tua, enggak melihat lebih tua lebih muda, mungkin sepantaran atau gimana, pokoknya ini ustadznya, ini muridnya. Ya. Maka kemudian keduanya salat sunnah. Selesai mereka salat sunnah, maka lebih beradab manakah yang lebih beradab? Muridnya yang mendahulukan salam atau gurunya? Tentu muridnya. Assalamualaikum Ustaz gitu. Seperti itu. Iya. Itu kembali ke uruf kita ya. Tapi uruf kita sebenarnya seperti itu adabnya.
Misal lain, ustadz ini diundang untuk khutbah Jumat. Ya. Maka kemudian ustadznya udah kan duduk, plek gitu kan, duduk di bagian yang memang mungkin ada tulisan khotib gitu ya, biasa gitu ya. Maka panitialah yang datengin ustadznya salam, bukan ustadznya mana panitia. Ada di situ panitianya. Ustadznya datang, assalamualaikum, enggak. Kalau kayak gitu malah lucu jadinya Pak. Malah khotibnya yang nyari panitia. Panitia mana ya panitia? Oh itu Pak. Oh iya ustadznya. Terus nanya ke panitia, ustadznya nanya, Pak, jadi nggak saya khutbah? Gitu. Nah ini kayak ustadznya baru kemarin nih kayak ini. Ya, jadi gitu. Walaupun mungkin ustadznya lebih muda, tetapi di sini konteksnya ini bukan tua atau muda, melainkan konteksnya ilmu dan juga secara sosiologi atau secara derajat di masyarakat. Ini orang berilmu dianggap kabir, maka hendaklah yang shagir ini, shagir bukan shagir umur ya, tapi dari segi ilmu mentaukir dan menghormati keilmuan orang ini dengan cara mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi kalau konteksnya bukan ustadz dan murid, bukan guru dan murid, konteksnya orang umum biasa atau antar ustadz atau nggak tahu kalau dia ustadz, maka yang lebih afdol adalah yang lebih muda, tentu dialah yang salam. Misalnya ustadz ini ustadz muda, ada orang tua dan orang ini nggak tahu kalau misalnya anak muda ini punya ilmu tinggi, maka anak muda ini harus tawadhu kemudian memulai salam. Assalamualaikum Pak. Jangan anak muda ini tahu nih bapak ini memang nggak tahu saya bukan ustadz, biarin, nggak saya salamin, biar dia tahu saya siapa. Nggak itu sombong, kibria, nggak boleh. Tapi mungkin sampai situ untuk materi. Ya, jika ada pertanyaan dari teman-teman jemaah, tafadhol, dipersilakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ekstrim, Pak. Ekstrim atau radikal? Ketika kita mendoakan apa? Oh, jadi gini, manhajnya begini, Pak. Pertama, kita dilarang mendahulukan salam kepada orang yang kita tahu dia kafir. Gitu. Dilarang, Pak, enggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau orang itu kita tahu dia kafir, kita tahu benar-benar dia kafir, baik kafir asli atau kafir murtad. Baik murtad karena dia memproklamirkannya, atau dia murtad karena kita yakin betul dia nggak pernah sholat, maka kita nggak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu. Bisa dipahami sini? Iya. Dilarang untuk kalian. Afwan. Hadisnya hanyalah apa? Yang Anda tahu hanyalah jika ada seorang dari kalian disalami oleh orang kafir, maka jawablah wa alaika. Udah khalas, wa alaika saja. Bukan wa alaika salam. Maka wa alaika, misalnya ada orang kafir, orang non muslim kafir. Dia datang. Kemudian dia bilang kepada kita yang muslim, "Pak, assalamualaikum." Dan kita tahu dia kafir karena ada simbol salib di sini misalnya. Ya, assalamualaikum. Jawab enggak? Jawab dengan wa'alaik. Wa'alaikum. Dah, wa'alaikum. Salamnya ada enggak? Enggak ada. Berarti apa? Kita enggak mendoakan keselamatan. Maka mafhum dari hadis itu, kita enggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Karena ngejawab aja, kita jawab cukup wa'alaika atau wa'alaikum, salamnya enggak. Kan wa'alaikumussalam. Nah gini, orang kafir datang, assalamualaikum, artinya dia apa? Keselamatan atasmu, gitu kan ya. Kita jawabnya apa? Wa'alaikum atau wa'alaika. Dan atasmu, dah. Enggak mengucapkan keselamatan. Nah kemudian
mafhum yang dipahami dari hadis itu adalah ya otomatis apa? Kita dilarang untuk mendahulukan mengucapkan salam. Kita bilang ke orang kafir misalnya, Assalamualaikum, artinya apa? Keselamatan atasmu. Kita ngejawab aja nggak boleh lengkap dengan salam, cukup waalaikum saja. Lah ini malah mendahulukan, lebih nggak boleh lagi, gitu Pak. Bisa dipahami di sini? Larangan untuk mengucapkan salam kepada orang kafir ini bukan ekstrim. Nah kemudian menjawabnya boleh dengan penekanan hanya wa'alaika atau wa'alaikum. Begitu. Itu adalah manhaj Nabi SAW. Ya. Gimana? Ya seperti itu memang. Iya. Kalau dikaitkan dengan konteks yang memberi salam itu yang lebih baik gitu kan. Orang yang memberi salam itu lebih baik daripada orang yang menjawab salam gitu kan. Iya. Dalam hal ini kan berarti kita yang sebagai seorang muslim itu kan lebih baik gitu kan. Iya. Kemudian yang kita mendoakan keselamatan gitu kan. Keselamatan itu kan kita percaya bahwa orang muslim itu melihat bahwa orang non muslim itu tidak selamat di dunia akhiratnya kan. Iya. Nah, kita mendoakan dengan memberi semoga keselamatan, nanti kita mendoakan supaya dia itu selamat, akhirnya bisa masuk Islam gitu kan. Bisa masuk Islam. Gimana konteksnya? Ya. Orang kafir, apakah mereka di dunia selamat? Tidak. Orang kafir tidak selamat di dunia. Buktinya mereka kafir. Seandainya mereka selamat di dunia, mereka muslim. Jadi cukuplah status mereka sebagai kafir berarti tidak sedang selamat. Seandainya mereka selamat, muslim karena selamat kan Islam. Salamah, Islam. Ya kan? Kenapa kafir? Coba muslim, selamat dia di dunia dan akhirat. Orang kafir tidak selamat di dunia dan akhirat. Tapi kan orang kafir itu kan kaya. Apakah itu keselamatan? Berarti kalau gitu orang muslim yang fakir miskin berarti nggak selamat dong. Jadi cukuplah status dia sebagai kafir itu menunjukkan dia tidak sedang selamat di dunia dan terancam tidak selamat di akhirat. Dan ya mudah-mudahan nanti juga dia masuk Islam, iya. Tapi bukan dengan cara kita katakan Assalamualaikum. Enggak. Karena itu tidak dicontohkan Rasulullah. Para sahabat tidak ada yang mendahulukan seperti itu. Kalau kita memperbaharui ini dengan konteks bahwasanya kita kan pertama alasannya Muslim itu lebih baik. Berarti kan orang yang mendahului salam lebih baik. Salam pun ada aturannya. Seperti tadi, yang duduk, yang naik kendaraan kepada yang berjalan. Kenapa enggak kita balik juga? Ya Rasulullah, kan yang mendahulukan salam dia lebih afdol, lebih baik. Ya udah dong, biarin yang jalan salam kepada yang berkendaraan. Ini yang ngatur Rasulullah SAW. Apakah ketika Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu kemudian kita akan balikan disesuaikan ya Rasulullah pada konteks keislaman? Kan yang memberi salam lebih afdol di awal, ya lebih afdol. Tapi itu ketika sesuai sunnah. Maka ketika tidak sesuai sunnah, maka tidak. Dan mendahulukan salam kepada orang non muslim atau kafir ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada akidah Islam. Bagaimana itu? Orang kafir tidak selamat dunia dan akhirat. Atau tidak sedang selamat di dunia, dan kalau dia tidak muslim, dia tidak akan selamat di akhirat sama sekali. Ya. Kemudian kalau begitu dia sedang tidak selamat, kita boleh nggak mendoakan selamat kepada dia? Mendoakan selamat apa dulu di sini? Karena assalamualaikum artinya di sini keselamatan dunia akhirat. Wa rahmatullah, rahmat dunia akhirat. Wa barakatuh, berkah dunia akhirat. Apakah layak orang yang sedang kafir kita ucapkan seperti itu? Tidak layak. Maka hanya kepada orang muslim. Apakah ini ekstrim? Tidak. Ini Islam.
Inilah Islam. Jadi Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka kita tidak boleh mendahului untuk memberi salam kepada orang yang jelas dia itu kafir dengan syiarnya. Sama seperti ini, kalau misalnya ada orang merayakan Natal, kita bilang selamat Natal dengan alasan kan kita mendoakan keselamatan. Kita kan orang Muslim, lebih afdol yang mendoakan itu kan lebih bagus. Iya, tapi dengan selamat Natal sama dengan apa? Kita seperti apa? Mendukung atau ya nggak apa-apa, selamat ya, nggak. Ya. Tapi kalau kita mendoakan, misalnya lebih spesifik aja, hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya mudah-mudahan lancar ya usahanya, boleh, itu masuk doa atau motivasi yang sifatnya duniawi. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sudah masuk ke dalam ranah syariat dan yang mengaturnya adalah Allah dan Rasulnya. Maka kita tidak bisa mengatur-ngatur sendiri. Silakan doakan orang-orang kafir, semoga lancar ya nanti perjalanannya, fadl. Silakan. Ya, tapi tidak dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ya, jemaah sekalian. Ada lagi? Fadl Pak Idrus. Mau komat? Ini yang nanya siapa ini? Masya Allah, bukan Pak Idrus. Oh iya. Ya silakan. Yang Anda tahu hanya sampai warahmatullah dalam redaksi Anda, tapi namun wabarakatuh Anda tidak tahu dalil khusus tentang itu. Jadi sampai sampai warahmatullah saja. Ya, baik. Ketika lagi Indomaret ya, atau pasar, hukum asalnya dianjurkan, tetapi seperti di sini dianjurkan, nomor berapa itu? Dianjurkan untuk disunahkan mengucapkan salam ketika masuk ke suatu majelis. Majelis di sini nggak mesti majelis taklim, tapi orang-orang lagi duduk atau apa majelis, kita masuk ke dalamnya lagi pada ngobrol biasa, assalamualaikum, itu maksudnya. Baik, bagaimana dengan pasar? Pasar di sini dilihat dari bagaimana keadaan orang yang mau kita salamin. Kalau misalnya dia sedang masyghul, lagi sibuk sekali, dan kalau kita salamin itu akan terputus kesibukannya, maka dikatakan oleh para ulama makruh untuk mendahulukan salam, kecuali sampai dia itu lepas dari kesibukannya. Memasuki majelis ta'lim bahkan, jangankan pasar, majelis ta'lim ini jemaah. Ya. Kalau setiap dari jemaah yang baru datang, assalamualaikum, terpotong nggak kira-kira ucapan Anda? Terpotong. Maka madharatnya lebih besar. Maka yang seperti ini sebaiknya tahan aja ucapan salamnya untuk para jemaah. Kalaupun mau salam, mungkin pelan-pelan aja. Yang terdengar hanya jemaah situ saja. Begitu. Karena apa? Karena menimbang salam kebaikan, tapi kebaikan jangan sampai menimbulkan madharat. Ya, madharat seperti kesibukan orang terganggu dan seterusnya, tidak. Begitu jemaah, begitu Pak. Ya, seperti itu. Pak Idrus, gimana? Wallahu a'lam, ana tidak tahu. Ana tidak tahu. Tidak tahu di sini bukan berarti tidak ada ya. Ana tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Namun kalau misalnya di salat, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kepada orang di samping kita, manusia dan juga malaikat. Namun spesifik jawabannya saya nggak bisa nggak bisa bicara. Seperti itu Pak Idrus. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Cukup ya. Oh iya Pak, ya silakan Pak.
Ya, Pak. Bagaimana ucapan salam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi apakah Assalamualaikum warahmatullahi apakah lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya cuma tahunya Assalamualaikum warahmatullahi. Ada redaksi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tetapi yang Assalamualaikum saja saya belum bisa memastikan akan sahihnya itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi aja. Bahkan ada redaksi yang hadisnya ada belum tahu apa, ada yang mengatakan itu dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi di awal, dan yang kedua hanya menoleh saja tanpa ucapan salam. Ada redaksi seperti itu. Namun ada ulama yang mendhaifkan, melemahkan redaksi seperti itu. Mungkin Bapak akan ketemu di mana jemaah imamnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah kayak gitu, Pak? Pernah? Iya. Itu mungkin mengambil mazhab yang seperti itu. Tetapi sebaiknya jangan seperti itu. Mereka juga punya alasan lain selain ada dalilnya seperti itu, walaupun dalilnya didhaifkan sebagian ulama, yaitu alasannya bahwasanya salat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbiratul ihram Allahu akbar, muhtatamatun bi at-taslim, ditutup dengan salam. Nah, yang merupakan rukun salat terakhir adalah salam sekali saja. Jadi ini memang rukun, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang kedua ini bukan rukun, dan itu benar memang. Tetapi yang masyhurnya di antara mazhab-mazhab, kedua-duanya tetap salam, tapi salam yang pertama itu adalah rukun. Gitu. Al-muhim intinya Pak, sebaiknya ikuti yang Assalamualaikum warahmatullahi dua-duanya. Itu lebih jauh dari fitnah juga insyaallah. Ya. Cukup sampai sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.